Madrasah Ramadan dan I'tikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin para peserta Madrasah Ramadan dan I'tikaf di Masjid Umar bin Khattab Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, juga peserta i'tikaf di Masjid An-Nafi Dago Resort di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, siang ini kita berjumpa sebagai kajian pembuka dari kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kitab ini sebenarnya sudah dikaji pada i'tikaf tahun lalu, tapi belum selesai. Masih banyak sebenarnya, karena terbatasnya waktu. Sekarang kita lanjutkan. Inti dari kitab Miftahud Daris Sa'adah adalah tentang hikmah penciptaan manusia dan diturunkannya manusia ke muka bumi. Kita tahu ketika pertama kali Adam dan Hawa diciptakan, Allah menempatkan mereka di surga. Kata Allah, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Itulah tempat tinggal pertama bagi anak manusia, bagi nenek moyang seluruh bangsa manusia. Mereka di surga, termasuk bangsa jin, iya, karena iblis juga saat itu ada di sana. Tapi karena kemaksiatan yang dilakukan oleh pertama iblis laknatullahi alaih, berupa enggan sujud kepada Adam ketika diperintahkan, lalu durhaka, lalu muncul iri kepada Adam yang dianggap sebagai penyebab terlaknatnya dia. Mulailah iblis ini menggoda Adam untuk melanggar satu-satunya larangan yang ada di surga. Dan Adam tergoda dengan Hawa, yang menjadi penyebab kedua-duanya diturunkan ke muka bumi. Allah berfirman ketika menurunkan Adam dan iblis ke muka bumi dari surga, di dalam kehidupan di dunia ini Allah Azza wa Jalla menyodorkan berbagai macam godaan, berbagai macam penderitaan kepada Adam dan anak-anak turunannya. Akan tapi Allah Azza wa Jalla memberikan sesuatu yang sangat utama kepada Adam selama di dunia, yaitu janji yang Allah berikan kepada Adam dan anak turunannya. Janjinya apa? Janjinya Adam dan Hawa kelak mau dikembalikan ke surga, asal selama hidup di alam dunia Adam dan Hawa serta anak turunannya berpegang teguh kepada petunjuk yang Allah turunkan kepada mereka sebagai pegangan selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah
38, qulna bitu minha jami'a. Kami katakan, kata Allah, keluarlah kalian semuanya bersama-sama dari surga untuk hidup di dunia. Lalu kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudai fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka apabila datang kepada kalian, kalian ini Adam, Hawa, dan turunan iblis dari kalangan bangsa jin. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, dari Allah, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan merasakan ketakutan dan tidak akan mengalami kesedihan. Ini yang Allah ungkapkan dalam Al-Baqarah 308. Senada dengan itu dalam surah Thaha 123 sampai 126 Allah berfirman, ihbita minha jami'a. Turunlah kalian berdua bersama-sama dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka siapa orang yang maka apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, maka siapa yang mengikuti petunjuk aku, dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Kalau di Al-Baqarah ayat 38 disebutkan tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan, kalau dalam Thaha ini tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Dengan syarat apa? Mengikuti petunjuk dari aku. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mengikuti petunjuk Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kami akan kumpulkan orang itu dalam keadaan buta. Qala, orang itu protes, komplain, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu melek? Dahulunya aku melihat. Apa jawaban dari Allah Azza wa Jalla? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah, karena dulu waktu hidup di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, petunjuk dari Allah telah datang. Fanasitaha, tapi kalian mengabaikannya. Kamu mengabaikannya, melupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa, demikian juga pada hari ini kamu diabaikan, kamu dilupakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan menurunkan Adam dari surga beserta dan memberikan kepada Adam dan anak turunannya janji yang Allah berikan kepada mereka. Apa janjinya? Kata Allah, kalau datang kepada kalian petunjuk dari aku. Huruf in dalam kalimat fa'imma. Fa'imma itu asal kata dari in dan ma, disatukan jadi fa'imma. Ada huruf in. Huruf in di sini disebut dengan huruf syarat. Kemudian ditakkid, diperkuat dengan huruf ma, jadi fa'imma.
Dan adanya huruf imma menunjukkan mutlaknya zaman atau waktu. Maknanya kapan saja, di saat datang petunjuk dariku kepada kalian, maka berpegang teguhlah. Kapan saja waktu turunnya atau datangnya petunjuk dari kalian, maka itu huruf syarat, ada imma. Huruf in itu huruf syarat, dan setiap huruf syarat dalam bahasa Arab wajib ada jawab. Jawabnya famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Atau dalam surah Al-Baqarah famanittaba hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini jawab. Apa makna syarat dan jawab? Syarat dan jawab itu sebab dan akibat. Sebabnya adalah ketika orang itu berpegang teguh atau mengikuti petunjuk dari Allah, akibatnya ada 4 yang diterangkan dalam 2 ayat. Tidak takut, tidak sedih, tidak sesat, tidak binasa. Sebabnya 1, apa? Mengikuti petunjuk Allah, wahyu Allah, agama Allah. Jaminannya 4, akibatnya 4, yaitu tidak akan mengalami ketakutan, kesedihan, tidak akan sesat, tidak akan binasa. Sama dengan ungkapan seseorang dalam bahasa Arab, in zurtani faman basyarani biqudumika fahuwa hurrun. Umpamanya saya punya banyak hamba sahaya. Sekarang kan sudah tidak ada ya. Zaman baheula ada hamba sahaya. Statusnya budak, bukan tahanan, hamba sahaya. Jadi dia tidak bebas semau dia. Dia milik dari tuannya. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Lalu saya punya sahabat si A, si Fulan. Si Fulan itu WA ke saya mau datang. Saya akan sempatkan. Lalu saya bilang, pokoknya siapa saja, kalau kamu datang kepadaku, mengunjungi aku, maka siapa saya di kalangan budakku yang memberitahukan kedatanganmu, maka budak itu akan saya bebaskan. Bebas itu adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya orang itu memberitahukan kepadaku tentang kedatangan tamuku. Nah, ini hubungan sebab akibat. Atau umpamanya bisa saja in zurtani akramtuka, langsung ke orangnya. Kalau kamu mengunjungi saya, maka saya akan memuliakan kamu. Pokoknya semua makanan yang saya miliki keluar semua. Ada ayam sembelih suguhin, ada kambing sembelih suguhin. Saya akan memuliakan. Memuliakan ini akibat. Apa sebabnya? Kedatangan tamu tadi. Nah, seperti itu. Di dalam Al-Quran yang seperti itu banyak. Contoh Umar dalam surah Al-An'am 121, wa in ata'tumuhum idan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka kan mereka orang-orang musyrik itu mengajukan saran, sekali-kali kami menyembah Tuhan kalian, sekali-kali kalian menyembah Tuhan kami, gitu tuh, demi perdamaian, biar tidak musuhan terus gitu. Allah menyatakan wa in ata'tumuhum, kalau kamu mentaati ajakan mereka, innakum lamusyrikun, kalau begitu kamu benar-benar musyrik.
Musyrik ini akibat. Apa sebabnya? Sebabnya mentaati ajakan mereka. Itu ayat. Dalam hadis dikatakan, ada sini riwayat Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan Tabrani dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ini ada huruf syarat berupa idza dan jawabnya berupa huruf fa. Tadi huruf syaratnya in, fa imma ya'tiyannakum minni. Pokoknya huruf syarat, mau idza, mau in, mau apa saja gitu ya. Termasuk dalam surah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa idza laqitumuhum fasbiru. Wa idza, apabila, ini huruf syarat, kalian berjumpa dengan musuh di medan perang, sabarlah, tegarlah. Contoh lain dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahalul, silakan berburu, boleh kalian berburu. Nah, orang yang ihram, orang yang mau umroh umpamanya dari Madinah ke Mekah, ketentuan memulai niat melakukan umrohnya itu di sebuah tempat. Tempat ini disebut miqat. Miqat itu tempat awal memulai ibadah umroh. Untuk orang Madinah, miqatnya itu di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Satu tempat kadang disebut Bir Ali, kadang disebut Dzul Hulaifah. Tempatnya sama itu juga. Di sana ada masjid. Nah, dari sanalah niat memulai ibadah umrah dalam hati saja. Setelah niat bertalbiyah labbaik Allahumma umratan la riya fiha wala sum'ah. Harus setelah itu talbiyah terus sampai ke Mekah. Niatnya itu disebut ihram. Kenapa niat itu disebut ihram? Sebab niat itu mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Tapi setelah niat ada 7 perkara tuh yang jadi haram. Pertama, kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala yang langsung nempel di kepala. Peci, kopea atau imamah atau topi nggak boleh. Kalau yang nggak langsung nempel seperti pakai payung boleh. Kalau yang langsung nempel di kepala nggak boleh dibuka. Juga laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Harus pakai pakaian ihram 2 helai tanpa jahitan. Nggak boleh memakai parfum baik laki ataupun perempuan. Nah, salah satu larangannya itu tidak boleh berburu. Buru apa aja, mungkin kelinci di sana, haram. Makanya niat ketika di miqat itu disebut ihram. Arti ihram pengharaman. Karena niat itu mengharamkan beberapa perkara yang tadinya halal. Sama dengan takbir pertama dalam sholat, Allahu Akbar, takbir itu disebut apa? Takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbir pertama itu mengharamkan apa-apa yang tadinya halal. Sebelum takbir pertama kita halal bicara, halal jalan-jalan, halal makan, minum, tertawa, halal. Tapi setelah takbir pertama jadi haram. Makanya takbir pertama disebut takbiratul ihram karena takbir itu mengharamkan beberapa perkara yang tadinya halal. Takbir berikutnya mah tidak lagi disebut takbiratul ihram tapi takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan gerakan. Mau ruku takbir, mau sujud takbir, mau duduk takbir, itu takbir intiqal.
Nah, jadi ketika ihram, niat di miqat menjadi haram. Kapan menjadi halalnya lagi? Setelah tahallul. Tahallul itu berbentuk mencukur rambut. Sebab amalan umroh itu cuma 4 ya. Tawaf qudum di Mekah, jadi setelah ke Mekah tawaf 7 putaran, terus sa'i, terus tahallul 4. Jadi pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul. Yang lainnya sunnah, seperti sholat setelah tawaf itu sunnah. Minum air zam-zam kalau tidak sedang saum itu juga sunnah. Jadi setelah tahallul dalam bentuk mencukur rambut, halal lagi. Boleh pakai parfum lagi, ganti baju lagi, boleh menggunting kuku lagi, pakai kopiah lagi, termasuk boleh berburu lagi. Syaratnya boleh berburu asal sudah tahallul. Tahallul dalam bentuk mencukur. Makna tahallul adalah penghalalan. Makanya setelah itu halal lagi. Dengan bercukur halal. Makanya bercukur disebut tahallul. Niat mengawali umroh disebut ihram. Bercukur disebut tahallul. Ihram mengharamkan, tahallul menghalalkan. Syarat bolehnya lagi berburu kalau sebab bolehnya berburu dengan syarat sudah tahallul. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, sudah mencukur rambut, fastadu, maka kalian boleh berburu lagi. Boleh berburu adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya tahallul. Ini bagi orang yang umroh atau haji. Termasuk ketika masuk bulan haram, maka kaum muslimin dilarang perang, membunuh walaupun orang kafir yang memusuhi Islam. Selama bulan haram tidak boleh, kecuali kalau diserang duluan, ya masa diem aja. Tapi kalau menyerang duluan tidak boleh. Tapi begitu berlalu bulan haram masuk ke bulan halal lagi, maka silakan perangi mereka, bunuh mereka dimanapun kalian temui mereka. Kebolehan memerangi mereka dengan syarat sudah berlalu bulan haram. Allah nyatakan dalam surah At-Taubah, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikun haitsu wajadtumuhum. Apabila sudah berlalu bulan haram, ada huruf idza, fa idza, ini syarat. Syarat bolehnya memerangi orang musyrik kalau syarat ini terpenuhi, yaitu berlalunya bulan haram. Maka apabila sudah berlalu bulan haram, faqtulul musyrikin haitsu wajadtum, maka silakan perangi orang-orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka. Nah, ini banyak di dalam Al-Quran pasangan huruf syarat dan jawabnya. Kadang-kadang jawabnya itu berupa huruf lagi, kadang-kadang jawabnya berupa kalimat. Pokoknya syarat dan jawab itu memiliki makna sebab dan akibat. Kembali kepada pembicaraan kita, kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, ini sebab, famanittaba'a hudaya, maka siapa saja yang mengikuti petunjuk aku,
fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak juga akan berduka cita. Dijamin tuh. Allah akan memberikan anugerah terbebasnya hamba dari rasa takut, dari rasa sedih dengan syarat apa? Mengikuti petunjuk Allah. Ada syarat, ada jawab. Tidak ada syarat, jawab tidak akan diberikan. Kalau tidak mengikuti petunjuk aku, konsekuensinya kalian akan takut dan sedih. Kalian akan sesat dan akan binasa. Seperti tadi, kalau umpamanya kalian sudah tahalul, boleh berburu. Kalau belum tahalul, nggak boleh. Semua yang diharamkan tetap haram sebelum tahalul. Umpamanya nih setelah beres sa'i tinggal satu tuh dicukur, tinggal tahalul. Tapi dia mau makan dulu, mau belanja dulu, mau jalan-jalan dulu, boleh? Boleh. Tapi semua yang diharamkan masih berlaku. Dia tetap harus memakai pakaian ihram, tidak boleh ganti. Dia nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai imamah, ya. Dia juga nggak boleh gunting kuku, nggak boleh mencabuti bulu ketiak, nggak boleh juga umpamanya berhubungan suami istri. Itu masih poin-poin yang diharamkan selama ihram. Boleh melakukan aktivitas yang tidak dilarang selama belum tahallul, tapi larangan tetap haram. Baru boleh mengganti semua itu kalau sudah mencukur rambut, berarti sudah tahallul, boleh. Nah, itulah penjelasan syarat dan jawab. Di dalam kitab ini ada penjelasan yang panjang, contoh-contoh dari Quran, dari hadis tentang bahasa, tentang kaidah usul fikih, yang intinya antara syarat dan jawab mengandung hubungan sebab dan akibat. Kalau ada sebab, maka pasti dia akan mengalami akibat. Nah, sebab di dalam ayat tadi mengikuti petunjuk Allah. Akibatnya ada 4. Di satu ayat disebutkan tidak akan takut dan tidak akan sedih. Di ayat yang lain disebutkan tidak akan sesat dan tidak akan binasa. 4-empatnya itu diberikan sebagai akibat dari mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tidak takut dan tidak sedih? Tidak takut dari apa dan di mana? Tidak sedih kenapa dan di mana? Sebab buktinya jangankan kita, para nabi sekalipun dan orang-orang soleh, pernah nggak di dunia ini mengalami takut dan sedih? Iya. Para nabi takut. Nabi Ibrahim itu ketika kedatangan tamu, padahal tamu ini malaikat, tapi berbentuk orang. Ketika disuguhi kambing bakar yang lezat, mereka tidak makan, tidak mau menyentuh, dan noel-noel asan. Takut Ibrahim, jangan-jangan orang ini mau jahat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh qalu lahu salamun idh qala salaman qalu salam. Itu ya surah Adz-Dzariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah belum tiba kabar kepada kamu tentang tamu Ibrahim yang mulia? Ketika tamu itu menyatakan salam, dijawab salamun qaumun munkarun.
salam lagi. Waalaikumsalam. Oh, kalian kaum yang mungkar. Mana mungkar tidak dikenal. Tamu ini tidak terlihat sebelumnya. Tapi walaupun tidak dikenal, faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim masuk ke rumah, terus datang lagi dengan membawa daging bakar yang luar biasa lezatnya. Ini tamu tidak dikenal, dimuliakan. Faqarrabahu ilaihim, disajikan kepada mereka, tapi nggak mau makan. Faqala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak mau makan? Fa'aujasa minhum khifah, muncul rasa takut dalam diri Ibrahim kepada orang ini. Jangan-jangan mau jahat nih. Tapi faqalu la takhaf, jangan kamu takut. Wabasyaruhu bi ghulamin alim, lalu tamu ini memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang bahwa Ibrahim akan memiliki anak. Saat itu belum punya anak. Nah, sudah sepuh, sudah tua, baru mempunyai. Ternyata tamu ini adalah para malaikat. Setelah tahu malaikat, baru hilang takutnya. Tapi sebelumnya ada rasa takut. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Pertama dapat wahyu, didekap sampai engap oleh malaikat Jibril. Iqra. Nabi qari, aku nggak bisa membaca. Dekap lagi sampai 3 kali sampai engap. Iqra. 3 kali. Setelah 3 kali takut didekap lagi, baru menjawab, apa yang harus saya baca? Akhirnya turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat 5. Setelah itu pulang ngadeg-deg, takut. Jadi rasa takut itu dialami oleh para nabi, juga dialami oleh para sahabat di momen-momen tertentu terhadap orang-orang kafir. Dan banyak lagi rasa takut, dan itu takut tabi'i, takut yang manusiawi, yang alami, yang lumrah dan wajar. Seperti kita takut kepada binatang buas, singa gitu ya, di hutan ketemu berdua. Kalau di kebun binatang bertemu juga berhadapan, nggak takut, sebab di kandangan atau dilepas pasti takut. Apakah takut itu syirik? Enggak, itu takut tabi'i. Jangan sampai siapa yang takut kepada singa musyrik, takut hanya kepada Allah. Salah, itu bukan takut ibadah, takut tabi'i. Tidak semua takut terlarang, ya. Takut nggak ke setrum? Ya takutlah, bisa mati nggak? Bisa mati. Siapa yang takut ke setrum musyrik? Sok suruh pegang kabel yang terbuka tuh. Berani nggak? Kalau nggak berani musyrik ya enggak musyrik. Para nabi mengalami ketakutan. Apa yang dimaksud takut di sana? Coba lihat di halaman 180. Yang halaman sebelumnya di skip karena berbicara tentang syarat dan jawab secara panjang lebar. Tapi intinya begitu. Berkata mu'allif. Mu'allif itu bukan nama. Mu'allif itu artinya apa? Pengarang, penyusun kitab ini. Siapa? Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, wal maqsudu anna Allah subhanahu ja'ala ittiba'a hudahu wa ahdahu alladhi ahida ila Adam sababan wa muqtadiyan li'adamil khawf wal huzn wal dhalal wasyaqa. Wa hadzal jazaa'u thabitun bi thubutis syarat muntafin bi intifaihi kama taqaddama bayanuh. Ini kesimpulan dari penjelasan tadi. Maksud dari semua penjelasan tadi adalah Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala
menjadikan mengikuti petunjuk dan janji Allah yang Allah berikan kepada Adam dijadikan sebab hilangnya rasa takut, hilangnya rasa sedih, tidak sesat dan tidak akan binasa. Itu keempat hal ini akibat. Apa sebabnya? Sebabnya mengikuti petunjuk Allah dan janji Allah. Dan balasan ini akan ada karena adanya syarat. Tidak ada kalau syaratnya tidak terpenuhi. Sebagaimana penjelasan kaidah tadi. Syaratnya apa? Mengikuti petunjuk Allah. Akibatnya apa? 4. Apa 4? Tidak takut, tidak sedih, tidak sesat, tidak binasa. Ada syarat, ada jawab. Tidak ada syarat, tidak ada jawab. Ada sikap mengikuti petunjuk Allah dan janji Allah, maka keempat hal ini akan diberikan. Kalau tidak ada, maka tidak diberikan. Nah, sekarang apa yang dimaksud khauf dan huzn? Coba di paragraf berikutnya lihat. Wa nafyul khawfi wal huzni an muttabi'il huda nafyun li jami'an wa isyurur. Fa innal makruha alladhi yanzilu bil 'abdi mata 'alima bihusulihi fahuwa khaifun minhu ay yaqa'a bihi. Wa idza waqa'a bihi fahuwa hazin 'ala ma asabahu minhu. Fahuwa daiman fi khaufin wa huznin. Fakullu khaifin hazinun wa kullu hazinin khaifun. Wa kullu minal khaufi wal huzn yakunu ala fi'lil mahbub wa husulil makruh. Ini penjelasan makna khauf dan huzn. Kata Imam Ibnu Qayyim, dinafikannya khauf dan huzn. Dinafikan itu disingkirkan atau dihindarkan atau dihilangkan gitu ya. Dihilangkannya perasaan takut dan sedih dari orang yang mengikuti petunjuk. Maknanya dihindarkan dari semua jenis keburukan. Karena tidak ada keburukan, maka enggak takut, enggak sedih. Takut sedih itu kalau ada keburukan. Baik belum terjadi, apalagi kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu keburukan, itu takut. Bahasa kitanya khauf itu khawatir. Khawatir itu tentang keburukan yang sudah terjadi atau yang belum terjadi? Belum. Tapi mungkin saja menimpa. Makanya khawatir, takut itu terjadi. Kalau sudah terjadi, teralami, baru sedih. Jadi, kalau takut penyebabnya adalah perkara yang akan datang, tapi belum datang. Kalau sedih, penyebabnya adalah sesuatu yang sudah terjadi, sudah datang, sudah teralami. Maka coba lihat, fa innal makruha alladhi yanzilu bil 'abdi, karena sesuatu yang makruh itu yang tidak disukai. Sesuatu yang makruh yang teralami oleh seorang hamba ketika dia mengetahui bahwa yang makruh itu akan teralami, fa huwa khaifun minhu ay yaqa'a bih, maka dia takut bahwa yang makruh itu akan menimpa dia. Jadi ada keburukan. Keburukan itu kita ketahui bisa menimpa kita, maka khauf, takut. Bahasa kitanya apa? Khawatir. Wa idza waqa'a bihi, dan apabila yang makruh yang tidak disuka itu teralami oleh dia, fahuwa hazinun ala ma asabahu minhu, dia sedih terhadap perkara makruh yang menimpa dia. Jadi sedih itu kalau sudah
teralami. Sebelum teralami masih berupa khauf, masih berupa kekhawatiran, ya. Fahuwa daiman fi khaufin wa huznin. Dengan demikian orang itu selalu berada dalam dua keadaan, khauf atau huzn, takut atau sedih. Karena keburukan itu kan pasti ada dalam kehidupannya. Sebelum keburukan itu menimpa, kita takut, khawatir. Setelah menimpa apa? Sedih. Jadi hidup kita nggak pernah lepas dari khauf dan hazan ini. Sebelum terjadi mengalami, kita akan khauf, dan setelah terjadi kita sedih. Maka setiap orang yang khauf pasti sedih, dan setiap yang mengalami kesedihan pasti sebelumnya takut. Dan masing-masing dari keduanya, baik khauf ataupun huzn, itu disebabkan karena dia ingin meraih yang disukai, tapi yang teralami adalah yang dibenci. Itulah khauf dan huzn. Semua kita mengalami itu ketika menghadapi sebuah event, kegiatan, atau pekerjaan. Umpama kita mau bisnis, ada rasa takut gagal? Ada. Nanti modalnya habis, untungnya hilang, yang tersisa hutang. Ada yang bisnis kayak gitu? Banyak. Takut gagal, takut, ya. Dan tapi saat itu belum sedih tuh, karena belum terjadi. Dan ketika kegagalan itu teralami, barulah apa? Sedih, bukan takut lagi, sudah teralami. Nah, seperti itu. Dengan demikian maka ada 4 macam nasib atau kejadian yang dirasakan oleh manusia. Pertama, khaufun an fautil mahbub wa husulil makruh wa hadza jima'u syarri kullih. Pertama, nasib pertama nih. Takut kehilangan apa yang disukai dan mengalami apa yang dibenci. Yang disukai hilang, yang dibenci malah teralami. 2 kali itu, ya. Ketika kita kehilangan yang disukai, sedih tidak? Sedih. Dan ketika kita memperoleh yang kita benci, yang tidak kita sukai, sedih enggak? Sedih. Takut terhadap 2 perkara tadi. Karena kan belum terjadi, tapi takut mungkin aja terjadi. Dan inilah disebut jima'u syarri kullihi. Ini adalah kumpulan keburukan. Semua keburukan terkumpul pada diri orang itu. Karena 2 jenis keburukan, pertama kehilangan yang disukai dan mengalami yang tidak disukai, ini teralami dua-duanya. Maka ini adalah kumpulan dari seluruh keburukan. Penerapannya terhadap ayat yang sedang kita bahas, fanafallahu subhanahu dzalika an muttabi hudahu alladhi anzalahu ala alsinati rusulih wa ata fi nafil khawf bil ismil dali ala nafi thubut wal luzum fa inna ahlal jannah la budda lahum min al khawfi fid dunya wa fil barzakh wa yawm al qiyamah haitsu yaqulu adam wa ghairuhu min al anbiya nafsi nafsi. فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم أي لا يلحقهم الخوف الذي خافوا منه. وأتى في النفي الحزن بالفعل المضارع الدالة على نفي التجدد والحدوث أي لا يلحقهم حزن ولا يحدث لهم إذا تذكروا ما سلف منهم بل هم في سرور دائم لا يعرض لهم حزن على ما فات.
Coba lihat penjelasannya. Allah menghilangkan rasa takut yang jenis ini, yaitu takut kehilangan yang disukai dan takut mengalami yang tidak disukai. Apa sih yang disukai oleh manusia? Surga. Apa yang ditakuti? Neraka. Takut kehilangan surga, takut memperoleh neraka. Rasa takut ini baik takut kehilangan surga, takut mengalami neraka, oleh Allah dihilangkan dari diri orang yang mengikuti petunjuk dari Allah yang Allah turunkan melalui lisan para rasulnya. Petunjuk Allah itu kan wahyu, ya enggak? Diberikan melalui siapa? Para rasul. Maka ketika menjelaskan tidak ada khauf, Allah menggunakan isim yang menunjukkan menghilangkan secara permanen. Isim teh maksudnya istilah dalam bahasa Arab kata benda, bukan isim jimat. Mana isim yang dimaksud? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi antum yang pernah belajar nahwu atau sharaf tahu. Fala khaufun. Khaufun itu isim. Tanda isimnya apa? Tanwin. Fala khaufun. Tidak ada rasa takut. Pakai isim. Isim itu apa tadi? Artinya kata benda. Tapi ketika menjelaskan sedih pakai fi'il mudhari, wala hum yahzanun. Bukan wala khaufun alaihim wala huznun, bukan. Tidak dengan isim lagi huznunnya, tapi wala hum yahzanun. Yahzanun ini fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja sekarang atau akan datang. Kata kerja itu dalam bahasa Arab disebut fi'il. Ada 3 macam fi'il tuh. Dalam bahasa Arab fi'il madhi bentuk lalu, telah, past tense dalam bahasa Inggris. Bentuk sekarang dan yang akan datang disebut fi'il mudhari, sedang atau akan. Bahasa Inggrisnya present atau present continuous atau future. Future itu untuk yang akan datang. Yang ketiga fi'il amr, kata kerja perintah. Sudah hanya ada 3, tidak ada fi'il yang lain. Ada istilah fi'il nahi. Fi'il nahi itu fi'il mudhari yang kemasukan huruf la nahi. Contoh jalasa itu fi'il madhi, telah duduk. Yajlisu sedang duduk atau akan duduk. Ijlis, duduklah kamu. Itu 3-tiganya fi'il. Jalasa fi'il madhi, yajlisu fi'il mudhari, ijlis fi'il amr. Nah, yahzanun fi'il mudhari, tanda fi'ilnya ada salah satu di antara 4 huruf anaitu, alif, nun, ya, dan ta. Kalau ada di awal 4 huruf ini, salah satu di antara huruf ini fi'il mudhari. Nah, yahzanun fi'il mudhari ada huruf ya. Asalnya dari kata hazana, yahzanu. Hazina yahzanu. Untuk seorang, kalau untuk jamak yahzanun. Dalam ayat ini fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi dia. Ketakutan oleh Allah diungkapkan dalam bentuk isim khaufun, tidak dalam bentuk fi'il mudhari. Umpamanya tidak berkata fala yakhafu alaihim wala fala yakhafuna wala yahzanuna, tidak begitu, tapi fala khaufun alaihim. Pakai khaufun, pakai isim. Walahum yahzanun, yahzanunnya pakai fi'il mudhari, pakai kata kerja. Ini pakai kata benda, ini pakai kata kerja. Dan maknanya jauh beda. Kalau pakai isim itu yufidu thubut wal luzum wad dawam.
memberi makna tetap, permanen. Fala khaufun, tidak akan pernah merasakan takut selama-lamanya. Akan bahagia terus, senang, bahagia, gembira, senang, bahagia, gembira. Tidak akan merasakan takut. Begitu. Maka disebutkan di sini wa ata fin nafil khauf bil ismi. Allah menggunakan kata benda ketika menjelaskan khauf. Ad-dal ala nafi thubut wal luzum, yang menunjukkan dihilangkannya rasa takut secara permanen selama-lamanya. Kenapa? Fa inna ahlal jannah la budda lahum minal khaufi fid dunya. Karena para ahli surga, mereka itu pasti mengalami ketakutan ketika di dunia, di alam barzakh, dan pada hari kiamat. Di dunia ini semua orang calon ahli surga pasti rasa takutnya ada. Takut kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin kalau disebut nama Allah takut, bergetar hatinya. Terus walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin adalah orang yang sudah melakukan amal-amal soleh yang sudah mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut amalnya ditolak, diterima. Takut dosa-dosanya, karena setiap orang pasti berdosa. Kalau orang-orang, para ulama, para solehin, dosa itu bukan karena melanggar aturan tuh. Bukan karena melanggar, mengerjakan yang diharamkan. Tapi dosa yang mereka rasakan itu karena kurang maksimalnya ibadah yang mereka lakukan kepada Allah. Ketika sholat, beres sholat tuh takut sholatnya ditolak. Karena waktu ruku ingat sambal umpamanya, waktu i'tidal ingat kolak. Mereka takut masuk kategori fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi setelah mengerjakan ibadah mereka takut. Takut apa? Takut amalnya ditolak oleh Allah. Takut murka Allah. Takut azab Allah. Takut laknat Allah. Maka mereka ketika merenung selalu menangis akan dosa-dosanya. Dan orang seperti itu dikatakan oleh Rasul SAW, kata beliau ketika menjelaskan orang yang menangis karena takut akan dosa-dosanya, dikatakan la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi orang ahli surga di akhirat nanti masuk surga, ketika di dunia merasakan ketakutan, di alam barzah takut. Takut apa? Ketika fitnah kubur, menghadapi munkar nakir, ditanya itu disertai bentakan. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Itu kenapa disebut fitnah kubur? Karena disertai bentakan, penampakan dari munkar nakir sering menakutkan. Disebut thumma yaji'uhu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Coba bayangkan, setelah orang dikuburkan itu dibangkitkan, datanglah dua malaikat. Gimana malaikatnya? Aswadan azraqan, hitam kebiru-biruan, syadidal intihar, bentakannya dahsyat. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, seandainya orang di dunia dibentak oleh munkar nakir, niscaya copot seluruh sendi-sendi tulangnya, bluk ngelumbuk gitu. Saking dahsyatnya ini bentakan.
Maka disebut fitnah kubur walaupun orang mukmin. Orang mukmin di alam kubur mengalami fitnah kubur berupa bentakan malaikat munkar dan nakir. Takut. Di dunia takut, di alam barzakh takut, di akhirat pada hari kiamat takut, ketika hisab ada takut, ketika ditimbang, ketika dibagikan catatan, ketika nyebrang sirat takut. Maka jangankan orang biasa, berkatalah Adam dan para nabi yang lainnya, nafsi nafsi, Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Saking takutnya tuh ketika nyebrang sirat aja. Jadi ada ketakutan yang dialami sekalipun oleh orang-orang mukmin ketika hidup di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Fa akhbara subhanahu, Allah mengabarkan kepada mereka, annahum in khafu, kalau mereka takut di dunia terhadap banyak hal, fala khaufun alaihim, mereka tidak akan lagi mengalami ketakutan. Maknanya apa yang mereka takutkan di dunia tidak perlu lagi mereka takutkan di akhirat ini. Karena ketika di dunia takut murka Allah. Orang mukmin nggak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Mereka tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Apa yang ditakuti dari diri Allah? Nerakanya, murkanya, azabnya, laknatnya, kebenciannya, kemurkaannya, kayak gitu tuh. Di dunia takut, di alam barzakh takut, di akhirat takut. Maka nanti di surga seluruh yang mereka takuti tak perlu ditakuti lagi. Nggak ada lagi murka Allah, yang ada ridha. Tak ada lagi azab Allah, yang ada adalah kenikmatan yang Allah berikan. Tak ada lagi laknat Allah, yang ada adalah rahmat Allah yang mereka akan nikmati di surga nanti. Nah, maka Allah menggunakan kata yang berbentuk isim. Isim sekali lagi bukan jimat, tapi apa tadi? Kata benda. Penggunaan kata benda di sini maknanya permanen. Takut yang oleh Allah dihilangkan permanen, tidak ada lagi takut lagi. Lalu wa ata fi nafil huzni bil fi'lil mudhari. Ketika menerangkan dihilangkan rasa sedih, Allah menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu tadi apa? Kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang, sedang atau akan. Itu makna fi'il mudhari. Apa maksud penggunaan fi'il mudhari? Ad-dali 'ala nafi tajaddud wal huduts, yang menunjukkan dihilangkannya perkara-perkara baru. Maknanya la yulhikum huznun wa la yahdutsu lahum idza tadzakkaru ma salafa minhum. Maknanya kesedihan itu tidak lagi mereka alami berupa kesedihan yang baru, walaupun mereka suka ingat kesedihan yang lama ketika di dunia. Kalau rasa takut, takut murka, takut azab, takut neraka, hanya sekadar takut tapi tidak teralami. Orang mukmin kan tidak mengalami apa yang ditakutinya, walaupun di dunia tidak mengalami murka Allah, azab Allah gitu ya, laknat Allah, tidak, baik di dunia ataupun di alam barzakh ataupun di akhirat, tidak mengalami itu, tapi khawatir. Jadi apa yang ditakuti itu tidak pernah teralami secara permanen dalam diri mereka. Tapi kalau kesedihan, ya teralami. Di dunia sedih enggak? Sedih. Para nabi, para rasul sedih di dunia. Kita apalagi, walaupun penyebabnya beda.
Kita mah tuh hilang uang 10-20 ribu ge sedih. Aduh 2 mangkok bakso gitu kan, sedih. Jadi kesedihan yang pernah dialami oleh mereka di dunia tidak akan teralami lagi di akhirat. Tapi mereka berada dalam kebahagiaan yang abadi, yang tidak lagi dicampuri atau teralami kesedihan karena kehilangan sesuatu yang mereka sukai. Enggak. Di dunia kehilangan sesuatu yang disukai sedih. Di akhirat enggak akan ada lagi hal yang seperti itu. Berkata selanjutnya Imam Al-Qayyim, wa ammal khawf falamma kana ta'alluqu bil mustaqbal dunal madhi nafaluhu qahu lahum bijumlah al-ay alladhi khafu minhu la yanaluhum wa la yalumu bihim wallahu a'lam fal hazinu innama yahzanu fil mustaqbal ala ma madha wal khaif innama yakhufu fil hal mimma yastaqbilu fala khaufun alaihim ay la yulhiquhum ma khafu minhu wa la ya'ridu lahum huznun ala ma fat. Adapun rasa takut ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Yang kita takuti itu kan belum terjadi ya, khawatir. Berarti yang khawatir itu adalah waktu yang akan datang. Itu yang kita khawatirkan. Aduh gimana nanti ya, gimana besok ya. Belum terjadi kan? Itu khauf. Bukan yang lalu. Bukan perkara yang sudah teralami. Maka disebutkan, dihindarkan dari rasa takut tersebut dalam bentuk kalimat. Maknanya alladzi khafu minhu la yanaluhum wa la yalumu bihim. Apa yang mereka takuti itu tidak akan mereka alami, tidak akan mereka rasakan. Adapun al-hazin atau sedih hanyalah ya, sedih itu dialami sekarang tentang apa yang ditakutinya itu. Yang ditakuti ternyata teralami sekarang. Lalu sudah berlalu. Kalau kesedihan penyebabnya apa yang sudah dialami. Orang yang takut terhadap yang akan datang. Orang yang sedih terhadap apa yang sudah dialami. Maka orang yang memegang teguh petunjuk dari Allah tidak akan lagi mengalami ketakutan seperti sebelumnya, karena apa yang ditakutinya tidak akan teralami sama sekali. Adapun yang sedih karena pernah kehilangan sesuatu yang disukai lalu sedih, ya pernah teralami, tapi di surga nanti mereka tidak akan lagi mengalami hal itu. Intinya kenapa pakai al-khauf pakai isim, karena al-khauf itu tidak, apa yang ditakutinya tidak pernah menimpa dia baik di dunia ataupun di akhirat. Apa yang ditakuti oleh orang mukmin di dunia, murka Allah, azab Allah, itu tidak teralami. Hanya takut aja teralami. Pada hakikatnya sampai akhirat tidak pernah mengalami apa yang ditakuti, hanya khawatir. Adapun kesedihan pernah dialami di dunia. Tapi begitu sampai di akhirat, kesedihan yang pernah teralami tersebut tidak akan teralami lagi. Itu intinya. Itulah yang menyebabkan perbedaan penggunaan kata benda dan kata kerja. Di dalam ayat yang lain, surah Toha ayat 123. Kalau dalam Al-Baqarah 87 tadi kan, orang yang berpegang teguh kepada petunjuk Allah tidak akan takut, tidak akan sedih. Kalau dalam surah Toha, famanittaba hudaya
Fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk aku tidak akan sesat, tidak akan binasa. Dua, bedakan dengan yang tadi. Kalau tadi tidak akan takut, tidak akan sedih. Kalau ini tidak akan sesat, tidak akan binasa. Apa maknanya? Berkata Imam Ibn Qayyim, fanafa'an muttabi hudahu amroin. Allah menghilangkan dua perkara dari diri orang yang mengikuti petunjuk Allah. Pertama ad-dhalal, yang kedua asy-syaqqa. Dhalal itu kesesatan, asy-syaqqa itu kebinasaan. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan sesat, tidak akan binasa. Apa yang dimaksud sesat dan di mana? Apa yang dimaksud binasa? Kebinasaan dalam bentuk apa dan di mana? Apa di dunia, apa di akhirat? Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu penafsir terbaik. Sampai Abdullah bin Mas'ud menyatakan nikmat tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik, sehebat-hebat penafsir Quran Ibnu Abbas. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Quran sepeninggal Nabi SAW. Karena Ibnu Abbas terkena doa Nabi SAW, beliau pernah mendoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas tentang agama dan ajarkan kepada ilmu tafsir. Maka doanya dikabul, jadilah beliau sebaik-baik penafsir Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, takaffarallah, Allah menjamin. Menjamin siapa? Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Orang itu dijamin tidak akan sesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. Sesat di dunia, binasa di akhirat. Syaratnya tadi, baca Quran, amalkan. Jamin tuh. Dia akan berada di atas Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Sebab makna as-siratal mustaqim dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Para ulama menafsirkan siratal mustaqim dengan penafsiran beragam, tapi saling mendukung, melengkapi satu sama lain, tidak saling bertolak belakang. Salah satunya siratal mustaqim adalah Al-Quran. Kata Rasul SAW, inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratuhul mustaqim. Al-Quran lah tali Allah yang kuat, peringatan Allah yang bijaksana, dan jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Quran tuh. Ihdinas siratal mustaqim, beri hidayah kami kepada Al-Quran. Baik hidayah ilmu, memahami Al-Quran, maupun hidayah taufik mengamalkan isinya. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, dijamin dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Mungkin nggak di dunia binasa? Kalau binasanya dalam arti celaka oleh musuh, bahkan terbunuh oleh musuh, mungkin. Bukan celaka karena diazab oleh Allah seperti kaum durhaka, seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti kaum Ad, kaum Thamud. Itu binasa karena azab Allah, karena kedurhakaan mereka. Di kalangan para nabi ada nggak yang binasa karena dibunuh? Ada nabi yang mati dibunuh? Ada, banyak. Apakah mereka binasa? Binasanya bukan karena azab Allah, bukan.
Tahu nggak kisah Ashabul Ukhdud yang diceritakan dalam surah apa? Al-Buruj. Itu kaitannya dengan kisah Ghulam. Diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ghulam ini orang yang mendakwahi raja yang menganggap dirinya Tuhan, disembah. Banyak orang yang kemudian beriman karena Ghulam. Tidak lagi menyembah raja tapi menyembah Allah. Geram itu dibunuh Ghulam. Berbagai macam cara dilakukan, Ghulam tidak terbunuh. Kata raja, bawa nih Ghulam kemana? Ke puncak gunung. Di puncak, paksa dia akan keluar dari agamanya, mengakui raja sebagai Tuhannya. Kalau nggak mau, lempar dari atas. Dibawa ke gunung, berguncang itu gunung, semua tentara mati kecuali Ghulam. Selamat Ghulam. Hebatnya Ghulam bukan kabur, datang lagi ke raja. Kalau kita mah tahu mau dibunuh, kabur ya. Ini mah datang lagi ke raja. Mana penggawa saya? Mati. Diutus lagi pasukan lain, mungkin pasukan marinirnya, bawa ke tengah lautan, paksa keluar dari agama. Kalau enggak, ceburkan ke laut, tinggalkan, biar kekerabakan mati. Dibawa ke laut, berguncang itu perahu, semuanya jatuh kecuali Ghulam, semuanya mati. Ghulam tidak. Hebat kan? Setelah itu datang lagi. Kata Raja Putus, gimana cara membunuh kamu? Gampang. Ikat saya di batang kurma, kamu siapkan panah dengan anak panahnya, hadirkan orang biar menonton. Sebelum kamu lepaskan anak panah, ucapkan secara keras, Bismillahirrabbil Ghulam. Dilakukan. Orang diundang, diikat Ghulam, disiapkan panah dengan busurnya. Sebelum dilepaskan, Bismillahirrabbil Ghulam. Plusur itu apa? Anak panah melesat dan mengarah ke jantung Ghulam, dok mati. Boga lakon maut. Suka kurang puas ya. Tapi hikmahnya apa yang terjadi? Setelah mati Ghulam, apa yang ditakuti oleh si raja terjadi. Apa yang ditakuti? Ditakuti kenapa Ghulam mau dibunuh? Takut orang-orang iman kepada Allah, takut meninggalkan penyembahan terhadap raja. Itu yang ditakuti, makanya harus dibunuh nih penyebabnya. Begitu Ghulam terbunuh, semua orang di sana menyatakan amanna bi rabbil Ghulam. Kami beriman kepada Rabbnya Ghulam. Iman semua, itu yang ditakuti. Ghulamnya mati, binasa di dunia. Tapi binasanya bukan dengan azab Allah. Syahid. Kesahidannya menjadi pemicu berimannya semua manusia. Akhirnya si raja membuat ukhdud, apa? Parit. Kemudian dimasukin kayu bakar, kemudian dibakar. Siapa yang masih beriman kepada Rabb Ghulam, loncat semua, nggak takut. Sampai ada seorang ibu yang masih memiliki bayi yang masih merah, aduh, dia sendiri siap tapi bayinya ini ragu dia karena sayang. Keajaiban terjadi. Orang si bayi itu ngomong, ya ummah, la takhafi fa inna lakil jannah. Wahai ummi, jangan kamu takut, bagimu surga. Gajleng dengan orok-oroknya. Itu salah satu bayi yang bisa ngomong di dunia. Ada 4 bayi yang bisa ngomong, yang beritanya sampai kepada kita. Salah satunya ini. Yang kedua siapa? Nabi Isa. Yang ketiga siapa? Jurej udah gede. bayi. Jadi ada wanita pelacur yang memfitnah Jurej. Ini hasil perbuatan Jurej gitu. Bunting dia. Dalam kondisi seperti itu masyarakat
lebih percaya kepada omongan wanita pelacur daripada ucapan Jureid. Jureid menolak, enggak, saya enggak, atau wow acan. Tak pernah noel. Halo, ada lagi. Jureid ahli ibadah yang terkemuka, yang selama dihormati, nggak dipercaya omongannya ketika terkena fitnah. Ini yang nyata-nyata ahli maksiat dipercaya, dihancurkan. Atau tempat ibadahnya Jureid, waktu itu Jureidnya juga dipukuli. Setelah wanita itu melahirkan, oleh Jureid itu bayi ditanya, man abuka, siapa bapakmu? Ngejawab, bapak si fulan, tukang gembala kambing. Baru didatangi, benar, baru mereka minta maaf. Aduh punten, salah sasaran. Akhirnya tempat ibadahnya dibangun lagi dengan yang lebih baik daripada biasanya. Itu bayi yang ketiga. Bayi yang keempat siapa? Yusuf? Enggak, Yusuf. Nabi Yusuf enggak bisa bicara dari bayi. Anaknya, halo, Masyito. Siapa Masyito? Tukang sisir Fir'aun. Ketika dia beriman, kemudian dia dan suaminya, anak-anaknya digoreng gitu. Pas, aduh ini bayi gitu gimana. Nah ini bicara lagi. Itu 4. Jadi itu binasa di dunia. Masyitah binasa, Ashabul Ukhdud binasa, Ghulam binasa, tapi bukan karena azab Allah. Orang yang mengamalkan Quran dijamin oleh Allah dengan 2 jaminan, tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat ini, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa orang apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. Di dunia dia berada di atas shiratal mustaqim. Karena mengikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah itulah shiratal mustaqim. Di akhirat dia akan ke surga, tidak akan terkena azab di neraka, tidak akan binasa karena azab Allah. Inilah makna tidak sesat dan tidak binasa, ya. Nanti ada penjelasan yang lebih mendetail pada penjelasan selanjutnya. Sekarang nggak terasa 1,5 jam yang kita habiskan, cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan ba'da asar, ya, sekitar jam 4:04. Ba'da zuhur sampai asar antum pakai untuk istirahat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk berdoa. Tidur, bagusnya tidur agar malamnya bisa begadang. Begadangnya dengan ibadah, ya. Siangnya tidur. Kalau sekarang dihabiskan baca Quran, nanti malam ngantuk. Usahakan lebih memburu malam daripada siang. Tapi kita buka 1-2 tanya jawab yang mudah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, terkait doa Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma ifaqihim fiddin wa alimhu ta'wil. Itu apa boleh kita pakai untuk mendoakan anak kita? Terus kalau memang boleh, apa misalnya kita mendoakan langsung, apa dominya diganti atau tetap seadanya seperti itu, Ustaz? Langsung atau? Misalnya kita mendoakan ke anak langsung gitu kan, apa dominnya diganti apa tetap seperti itu? Boleh nggak kita mendoakan anak kita dengan doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas? Boleh. Kita sebut anak kita, kita berdoa Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Boleh. Tidak ada larangan. Ya Allah, faqihkan anak saya tentang agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Boleh, bagus bukan boleh, ya.
Apa langsung di hadapan anak atau di belakang? Yang lebih utama hukum asal di belakang orangnya. Karena apa? Karena itu lebih mujarrab. Da'watul muslim li akhihi min dhahril ghaib mustajabatun. Inda ra'sihi malaikah. Inda ra'sihi malakun. Doa seorang muslim kepada saudaranya di belakang saudaranya tanpa sepengetahuan itu mustajab. Di sampingnya ada malaikat yang mengaminkan. Amin wa walaka bimithli. Amin dan bagimu seperti isi doamu. Jadi kalau kita mendoakan orang ini jangan bilang-bilang. Saya sudah doakan tadi malam dalam sujud tahajud kamu agar kaya. Kalau udah kaya ingat ya. Ada pemberi lagi. Itu tidak makbul lagi nanti. Kalau ada saudara kita mau haji dan umrah, titip doa ya. Pulangnya jangan ditanya, saya didoakan enggak? Jangan. Biarkan kita tidak tahu. Juga tidak mempersulit posisi orang ini, ternyata lupa gitu ya. Didoakan enggak? Bingung dia. Kalau disebut didoakan dah hente. Bohong. Kalau disebut tidak, kecewa. Bisa bohong ya nanti. Oh iyalah didoakan, padahal enggak. Udah, jangan ditanya lagi. Titip doa boleh titip doa. Tapi pulangnya jangan ditanya, saya didoakan enggak? Doakan di mana aja. Kamu multazam tuh, sajam, padahal bohong, tak nggak mungkin sajam di multazam gitu ya. Baru naik ya udah dibedol sama orang. Tak multazam kan sempit untuk 1-2 orang. Ini jutaan orang yang mau ke sana. Baru nempel udah dibedol lah tuh. Jangan percaya, saya selama di sana nikmat sejam nggak ada vlog sepi. Lihat TV di sekitar Ka'bah. 24 jam tidak pernah sepi. Oh saya mau tengah malam. Kau mau tengah malam. Paling rame gitu ya. Masih agak mending jam-jam segini, jam 9, jam 10 rada kosong karena panas. Bukan rada kosong, tapi bukan kosong banget. Masih padat tapi tidak sepadat malam. Jadi boleh kita mendoakan tapi lebih utama di belakang orangnya. Boleh nggak di depan orangnya? Boleh, tidak terlarang. Apalagi ada maksud memberi sugesti, memberi motivasi. Kalau orang tua mendoakan, anak didoakan oleh orang tua, dan si anak meyakini doa orang tua untuk anaknya makbul. Dia yakin, wah doa ibu saya pasti akan dikabul, doa ayah saya pasti dikabul untuk saya. Tersugesti dia akhirnya termotivasi. Saya doakan nak ya kamu ini agar hafidz Quran, agar soleh, agar jadi dai, agar jadi ulama besar. Ilmumu akan menerangi apa? Dunia. Gitu. Si anak doa orang tua saya makbul nih. Termotivasi. Akhirnya dia semangat menghafalkan. Menghafal Al-Quran, belajar ini, belajar itu. Akhirnya alhamdulillah dikabul. Jadi untuk memberi sugesti dan motivasi boleh di hadapan anaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau ada akhwat di atas kertasnya dilempar aja ke void ya. Ke void. Disawer saya. Ada akhwat ada mic? Ada, so kalau ada mic silakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait fikih itikaf Ustaz. Jadi kalau misalnya kita sudah sholat malam bersama imam saat taraweh, mengikuti sampai akhir di witir, apakah sisanya di malam itu benar-benar lebih utama meninggalkan semua jenis sholat sunnah, termasuk sholat tahiyatul masjid apabila kita keluar lalu masuk lagi, dan sholat sunnah wudhu. Ini kaitannya karena sebelumnya di kajian tarbiyah sunnah di Ukhuwah disebut kalau sholat malam setelahnya maka pahala sholat semalam suntuk tidak didapatkan karena menambah sholat lain setelah sholat selesai dengan imam. Tapi waktu itu yang dibahas konteksnya ini fokus untuk sholat tahajud malam yang biasanya dilakukan di masjid-masjid jam 2, bukan untuk sholat sunnah seperti sholat wudhu atau tahiyatul masjid. Jazakallahu khair Ustaz.
Yang menerangkan itu bukan saya kan? Bukan Ustadz, waktu itu Ustadz Imam Syuhada, afwan. Tayyib. Barakallahu fiik. Iya. Dulu seorang sahabat saking semangatnya untuk melakukan sholat malam di bulan Ramadan, dia ingin sholat malam itu semalam suntuk, qiyamul Ramadan atau tarawihnya itu semalam suntuk. Jadi ketika Nabi SAW selesai sholat, ketika waktu malam masih ada, dia usul, ya Rasulullah, seandainya sholat kita terus sampai subuh, semalam suntuk. Masih nantang dia. Apa kata Nabi SAW? Man qama Ramadana ma'al imam fil masjid hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, hatta yansarifa, sampai selesai, dia akan dicatatkan bagi dia sholat semalam suntuk. Pahalanya dapat walaupun amalannya tidak. Amalannya mungkin setengah malam atau kita di sini hanya 1 jam. Tapi pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Jadi kita sholat semalam suntuk itu yang kita kejar apa? Pahala. Ternyata sudah diperoleh dengan sholat bersama imam sampai selesai. Walaupun hanya 1 jam. 1 jam tadi kita sudah untung kepanjangan. Yang lain mah tuh setengah jamnya beres. Bahkan ada yang 23 rakaat 7 menit. Sah itu sholat kayak gitu. Karena apa? Pertama Fatihahnya tidak lengkap. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Terus ada bacaan rukuk sujudnya? Enggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada bacaan. Tidak sah. Bacaannya wajib, gerakannya memang rukun, tapi yang wajib ini bila dilaksanakan, bila ditinggalkan sengaja tidak sah. Tidak ada bacaan salawat. Salawat kan termasuk rukun salat dalam tahiyat, ya enggak? Ada bacaan tahiyat? Enggak ada. Maka tidak sah. Terus satu rukun lagi tumaninah, tidak ada tumaninah. Banyak rukun yang terlewat tidak sah. Sampai gawe teka pakai barijang di teke, bikin bete. Jadi walaupun cuma 7 menit jangan. Di sana mah lama setengah jam, ini 7 menit. Tapi nggak dapat apa-apa. Pingin pahala nggak mau capek, gabut, gaji buta. Kalau ingin pahala besar ya berkorban lah. Capek dikit, 2 dikit ya wajar. Pengorbanan. Nah jadi walaupun kita hanya setengah jam atau 1 jam, pahalanya sama dengan pahala semalam suntuk. Jadi apalagi yang ingin kita cari dengan sholat. Ada selain pahala, kita juga ingin ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Dengan sholat kita tentram, nyaman. Boleh, boleh, silakan. Wallahu alam, pahala dia selama berjamaah dengan imam sampai selesai tetap dapat pahala semalam suntuk. Kalau dia sholat lagi hilang enggak? Insya Allah tidak hilang, tetap pahala semalam suntuknya. Dapat pahala tambahan, dapat kalau dia sholat. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun itu kebaikan, pasti dia akan melihat akibatnya. Jadi kalau kita sudah tahajud atau tarawih dengan imam sampai selesai witir, jam 3 kita bangun, terus sambil menunggu masak. Masak sekarang kan nggak perlu ditunggu ya. Apalagi menghangatkan. Cukup masuk microwave atau kompor listrik, di setel aja sekian menit, nanti padam sendiri. Kita bisa sambil tahajud, sambil bisa baca Al-Quran. Jangan khawatir gosong, itu dengan sendirinya
akan mati sendiri gitu. Asal nggak salah nyetelnya 5 menit ternyata 50 menit. Nol kan nggak ada nilainya. Kalau di depan, kalau di belakang mah 100.000 dengan 1 juta cuma beda 0,1 ya. Tapi nilainya beda 900.000 tuh. Kalau 0 di belakang luar biasa pembedanya. Kalau di depan nah baru nggak ada makna. Jadi selama kita menunggu menghangatkan, tidak ngantuk, tidak apa, lalu kita sholat untuk memperoleh ketenangan. Boleh, karena sholat malam baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi apa? Waktu. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi insya Allah pahala semalam suntuknya tidak hilang dengan sholat lagi. Tapi jangan dibiasakan berjamaah kembali setelah jamaah yang pertama dengan imam yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu ya sampai di sini persiapan waktu zuhur. Insyaallah kita nanti akan lanjut lagi jam 4:04. Antum silakan beristirahat atau baca Quran atau zikir. Semoga Allah memberikan anugerah hidayah taufik kepada kita untuk bisa melakukan ibadah maksimal sehingga memperoleh Lailatul Qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.